Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak, ada satu ritual yang tetap berdiri 5 kali sehari. Sunyi namun agung, dikenal oleh lisan, dilakukan oleh tubuh, dihafal oleh ingatan, yaitu syalat. Namun pertanyaannya bukan lagi apakah salat dilakukan, melainkan apa yang sebenarnya hadir di dalamnya. Banyak kaki melangkah ke sajadah, banyak dahi menyentuh lantai, banyak lisan melafalkan ayat-ayat suci. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering luput untuk disadari. Apakah yang berdiri itu hanya tubuh, ataukah hati juga ikut hadir? Allah Maha Kaya, tidak bertambah kekuasaannya oleh rukuk manusia, tidak berkurang keagungannya oleh sujud yang ditinggalkan. Langit tetap tegak, bumi tetap berputar, semesta tetap tunduk, meski seluruh manusia lalai dalam salatnya. Maka jika demikian, untuk siapa sebenarnya salat itu? Salat sering dipahami sebagai kewajiban, sebagai beban, sebagai daftar yang harus dicentang agar merasa aman, namun jarang direnungi sebagai undangan. Undangan untuk berhenti sejenak dari dunia, undangan untuk pulang, bukan pulang ke rumah, tetapi pulang ke dalam diri. Ada tubuh yang menghadap kiblat, tetapi hatinya masih sibuk mengatur urusan dunia. Ada lisan yang membaca Al-Fatihah, namun pikirannya berkelana ke masa lalu atau masa depan. Ada gerakan yang sempurna, tetapi jiwa terasa kosong. Seakan salat hanya menjadi rutinitas, bukan perjumpaan. Padahal dalam setiap takbir, ada panggilan yang lembut namun dalam Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar dari segala beban, lebih besar dari segala kecemasan, lebih besar dari segala yang sedang dipikirkan. Tapi seringkali yang terasa justru sebaliknya. Pikiran terasa lebih besar dari kesadaran akan Allah. Salat tidak pernah dimaksudkan untuk sekadar menggugurkan kewajiban. Salat adalah ruang sunyi tempat hati seharusnya berbicara jujur, bukan kepada manusia, bukan kepada dunia, tetapi kepada Allah yang Maha mengetahui isi dada, bahkan sebelum kata-kata terucap. Allah tidak menilai panjangnya berdiri atau lamanya sujud. Allah melihat apa yang tersembunyi di balik dada, hati yang hadir atau hati yang pergi, kesadaran yang hidup atau sekadar gerakan yang diulang. Disitulah letak rahasianya. Tidak semua yang berdiri dalam salat benar-benar berdiri di hadapan Allah. Ada yang berdiri, namun hatinya terikat pada ketakutan, ambisi, penyesalan, dan harapan dunia. Salat pun terasa berat, bukan karena gerakannya, tetapi karena hati belum dilepaskan. Dalam keheningan sujud, seharusnya ada penyerahan. Dalam rukuk seharusnya ada kerendahan. Dalam duduk seharusnya ada pengakuan bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Namun jika semua itu hanya terjadi pada tubuh, maka salat kehilangan ruhnya. Allah tidak membutuhkan salat manusia. Yang dibutuhkan adalah hati yang dibentuk oleh salat. Hati yang belajar tenang, hati yang belajar tunduk, hati yang belajar jujur terhadap dirinya sendiri. Salat bukan tujuan akhir, melainkan jalan untuk membersihkan batin. Seringkali kegelisahan tetap tinggal meski salat tidak pernah ditinggalkan. Amarah tetap mudah meledak meski sajadah selalu terbentang. Kekosongan tetap terasa meski doa terus dipanjatkan. Bukan karena salat itu sia-sia, tetapi karena hati belum benar-benar masuk ke dalamnya. Salat yang hidup akan meninggalkan bekas, bukan hanya di masjid, tetapi di cara memandang hidup, di cara menahan emosi, di cara menyikapi ujian. Jika salat tidak mengubah apapun, mungkin yang perlu direnungi bukan jumlahnya, melainkan kehadirannya. Allah tidak menunggu gerakan manusia. Allah menunggu kesadaran yang kembali, dan salat sejak awal diciptakan sebagai pintu untuk kembali itu, pintu yang selalu terbuka 5 kali sehari, tanpa syarat selain kejujuran hati. Di hadapan Allah tidak ada penilaian manusia, tidak ada perbandingan, tidak ada panggung, hanya ada hamba dan Rabb-Nya, hanya ada hati yang datang apa adanya atau hati yang tertinggal di luar. Maka sebelum melangkah lebih jauh, biarkan satu pertanyaan ini tinggal di dalam dada. Saat tubuh berdiri dalam salat, di manakah hati berada? Salat sering dipahami sebagai rangkaian gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Semua tertata rapi, terukur, dan bisa dipelajari. Namun para arif tidak berhenti pada bentuk.
Mereka menanyakan sesuatu yang lebih dalam, apa yang terjadi di dalam hati saat semua itu dilakukan. Dalam pandangan tasawuf, salat bukan sekadar perbuatan tubuh, melainkan keadaan batin. Tubuh hanya mengikuti, sementara hati adalah yang memimpin. Jika hati hadir, tubuh menjadi bermakna. Jika hati absen, tubuh hanya meniru. Disinilah perbedaan antara salat yang hidup dan salat yang sekadar berlangsung. Allah tidak memerintahkan salat untuk menguji hafalan gerakan. Allah tidak menilai kesempurnaan postur. Yang dikehendaki adalah kesadaran yang tumbuh, kesadaran bahwa sedang berdiri di hadapan yang maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui segala isi dada. Para sufi menyebut salat sebagai mi'raj orang beriman. Bukan mi'raj tubuh ke langit, tetapi mi'raj hati dari kelalaian menuju kesadaran, dari kesibukan dunia menuju keheningan batin, dari merasa mampu menuju pengakuan bahwa segalanya bergantung pada Allah. Namun mi'raj itu tidak selalu terjadi. Banyak salat berhenti di lantai masjid, tidak naik, tidak terangkat, bukan karena Allah menolak, tetapi karena hati masih berat melepaskan dunia. Pikiran masih sibuk menghitung, membandingkan, merencanakan, dan mengkhawatirkan. Dalam setiap takbir, seharusnya ada pelepasan. Pelepasan dari urusan yang sedang membebani, pelepasan dari rasa ingin menguasai, pelepasan dari ego yang ingin merasa penting. Allahu Akbar bukan sekadar ucapan, tetapi pengakuan bahwa Allah lebih besar dari segala yang sedang memenuhi pikiran. Ketika pelepasan itu tidak terjadi, salat menjadi berat. Bukan karena waktunya, tetapi karena hati menolak hadir. Tubuh berada di sajadah, sementara batin masih berlari keluar. Di titik ini, salat tetap sah secara hukum, namun belum menyentuh hakikatnya. Tasawuf tidak menolak syariat, justru menjaganya dengan lebih dalam. Gerakan salat adalah pintu, namun pintu hanya bermakna jika dilewati. Jika hanya berdiri di ambang, maka ruangan di dalam tidak pernah dimasuki. Hati adalah yang melangkah, tubuh hanyalah kendaraan. Rukuk bukan sekadar membungkuk, ia adalah simbol kerendahan. Pengakuan bahwa tidak ada yang pantas dibanggakan di hadapan Allah. Sujud bukan sekadar meletakkan dahi ke lantai. Ia adalah isyarat bahwa tempat terendah adalah posisi paling aman bagi hati yang ingin dekat dengan Allah. Duduk di antara dua sujud bukan jeda kosong. Di sanalah harapan dan pengakuan berkumpul. Ampunan diminta, rahmat diharap, rezeki dipohon, petunjuk diinginkan. Semua itu bukan untuk mengubah Allah, tetapi untuk meluruskan hati agar kembali pada fitrahnya. Jika salat dipahami sebagai latihan batin, maka kegagalannya bukan aib, melainkan tanda. Tanda bahwa hati masih perlu dilatih, kesadaran masih perlu diasah, kehadiran masih perlu diundang. Salat tidak menolak siapapun. Yang sering menolak justru hati itu sendiri. Allah tidak pernah jauh. Yang menjauh adalah perhatian. Allah tidak pernah absen. Yang sering absen adalah kesadaran. Maka salat datang sebagai pengingat yang berulang 5 kali sehari, agar jarak itu tidak semakin lebar. Dalam salat yang hidup, tidak ada pamer, tidak ada perbandingan, tidak ada siapa yang lebih khusyuk. Yang ada hanyalah kejujuran. Hati datang apa adanya, dengan luka, dengan lelah, dengan harap, dengan takut, semua dibawa ke hadapan Allah tanpa topeng. Salat seperti cermin. Ia tidak menghakimi tetapi memantulkan. Jika hati gelisah, salat akan terasa gelisah. Jika hati tenang, salat akan menjadi teduh. Maka yang dibenahi bukan cerminnya, tetapi wajah yang bercermin. Allah tidak butuh salat manusia. Namun manusia membutuhkan salat agar hatinya tidak kehilangan arah, agar hidup tidak sepenuhnya diseret oleh dunia, agar di tengah hiruk pikuk masih ada ruang sunyi tempat jiwa bisa bernapas. Di sini bukan ajakan untuk menjadi sempurna, tetapi undangan untuk menyadari bahwa salat bukan tentang terlihat benar, melainkan menjadi hadir. Bukan tentang dinilai manusia, tetapi tentang kembali kepada Allah. Dan dari kesadaran itulah, perjalanan salat yang sebenarnya baru dimulai. Banyak salat dilakukan dengan niat yang benar, waktu yang tepat, dan gerakan yang sempurna. Namun tetap terasa kosong. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati belum tenang untuk hadir. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya khusyuk, melainkan mengapa hati begitu sulit diam.
Hati tidak pernah benar-benar diam ketika beban masih dibawa masuk ke dalam salat. Kekhawatiran tentang rezeki, rasa takut akan masa depan, penyesalan atas masa lalu, dan luka yang belum sembuh, semua ikut berdiri di atas sajadah. Salat pun berubah menjadi ruang penuh keramaian batin. Sebelum takbir diucapkan, dunia seringkali belum dilepaskan. Tubuh memang berhenti bergerak, tetapi pikiran masih berjalan cepat. Salat dijalani tanpa jeda transisi, tanpa memberi waktu bagi hati untuk berpindah dari dunia menuju hadirat Allah. Para sufi memahami bahwa hati tidak bisa langsung khusyuk. Ia perlu dipersiapkan. Seperti air keruh yang tidak bisa jernih jika terus diaduk, hati juga tidak bisa tenang jika masih diguncang oleh pikiran yang belum selesai. Kesibukan yang berlebihan membuat hati terbiasa melompat-lompat dari satu keinginan ke keinginan lain, dari satu kecemasan ke kecemasan berikutnya. Ketika salat datang, kebiasaan itu terbawa, bukan karena salat gagal, tetapi karena hati belum dilatih untuk berhenti. Ada pula hati yang sulit hadir karena terlalu penuh dengan penilaian. Menilai diri kurang khusyuk, menilai salat tidak layak, menilai batin terlalu kotor untuk berdiri di hadapan Allah. Padahal salat bukan panggung kesucian, melainkan tempat kembali bagi yang lelah dan rapuh. Rasa bersalah yang berlebihan justru sering menjadi penghalang kehadiran. Hati sibuk menghakimi dirinya sendiri hingga lupa bahwa Allah Maha Pengampun. Salat bukan ruang untuk merasa pantas, tetapi ruang untuk berserah. Di sisi lain ada hati yang sulit hadir karena terlalu merasa mampu, merasa cukup dengan rutinitas, merasa salat sudah menjadi kebiasaan yang aman. Tanpa disadari, kebiasaan itu mengeras menjadi formalitas. Gerakan berjalan, tetapi kesadaran tertinggal. Hati juga sulit hadir ketika salat hanya dipahami sebagai kewajiban yang harus segera diselesaikan. Dikerjakan agar bebas dari rasa bersalah, bukan dijalani sebagai pertemuan. Dalam kondisi ini, salat terasa tergesa, seakan ingin segera selesai. Tasawuf melihat semua ini bukan sebagai dosa besar, tetapi sebagai tanda bahwa hati sedang lelah, tanda bahwa batin sedang membutuhkan perhatian. Salat hadir bukan untuk menekan, tetapi untuk menyembuhkan. Allah tidak menuntut kesempurnaan kehadiran. Allah melihat usaha untuk kembali. Bahkan salat yang dipenuhi gangguan, jika disadari dan dihadapi dengan jujur, tetap menjadi jalan mendekat. Karena di dalamnya ada kerendahan, ada pengakuan, ada kebutuhan. Kehadiran hati bukan hasil paksaan. Ia tumbuh dari kelembutan, dari kesediaan untuk pelan-pelan memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam diri, dari keberanian untuk mengakui bahwa hati sering berantakan, dan itu tidak membuat Allah menjauh. Salat seharusnya menjadi tempat aman bagi hati yang berisik, bukan tempat untuk mengusir pikiran dengan marah, tetapi ruang untuk menyadari keberadaannya, lalu perlahan melepaskannya. Seperti awan yang lewat di langit, bukan untuk dikejar, bukan untuk dilawan. Ketika hati sulit hadir, bukan salat yang perlu ditinggalkan, tetapi cara memandang salat yang perlu diluruskan. Bukan durasinya yang harus ditambah, tetapi kesadarannya yang perlu diundang. Allah Maha mengetahui betapa gelisahnya hati manusia. Maka salat diturunkan bukan sebagai ujian berat, melainkan sebagai pertolongan yang berulang. 5 kali sehari, agar hati tidak tenggelam terlalu jauh. Dari sini satu hal mulai terlihat. Salat bukan tentang mengosongkan pikiran, tetapi tentang menghadirkan Allah di tengah kekacauan pikiran. Bukan tentang tidak terganggu, tetapi tentang kembali setiap kali terganggu. Dan mungkin justru disitulah letak khusyuk yang sesungguhnya. Khusyuk sering dibayangkan sebagai keadaan sempurna yang harus muncul seketika. Seakan hati diwajibkan diam, pikiran harus kosong, dan perasaan harus tenang. Ketika semua itu tidak terjadi, muncul anggapan bahwa salat telah gagal. Padahal khusyuk bukan keadaan instan, melainkan buah dari proses yang berulang. Dalam pandangan tasawuf, khusyuk tidak datang karena kehendak manusia, tetapi karena hati yang dilatih untuk hadir. Seperti otot yang menguat karena digunakan, kesadaran pun tumbuh karena dilatih. Salat adalah ruang latihan itu, bukan ruang ujian yang menuntut nilai sempurna. Memaksa hati untuk khusyuk justru sering melahirkan ketegangan. Pikiran dilawan, perasaan ditekan, gangguan dimusuhi.
Akibatnya, salat terasa kaku dan melelahkan. Hati tidak menjadi tenang, justru semakin gelisah, padahal ketenangan lahir dari penerimaan, bukan dari perlawanan. Para arif mengajarkan bahwa langkah pertama menuju khusyuk adalah menyadari ketidakhusyukan, kesadaran bahwa hati sedang melompat, pikiran sedang pergi, atau perasaan sedang gaduh, bukan kegagalan. Ia adalah pintu awal kehadiran. Tanpa sadar, tidak mungkin hadir. Setiap kali pikiran pergi, lalu disadari dan dikembalikan, disitulah latihan berlangsung. Bukan satu kali, bukan dua kali, tetapi berkali-kali. Salat menjadi perjalanan pulang yang terus diulang. Bukan karena hati bandel, tetapi karena manusia memang mudah lupa. Allah tidak menuntut hati yang tidak pernah pergi. Allah menyukai hati yang kembali setiap kali pergi. Disitulah letak kejujuran dan kerendahan. Khusyuk bukan tentang tidak terganggu, tetapi tentang kembali dengan lembut tanpa menyalahkan diri. Khusyuk juga tidak berarti kehilangan kesadaran terhadap dunia, tetapi menempatkan dunia di tempat yang tepat. Dunia tidak diusir, hanya tidak diberi kendali. Dalam salat, Allah menjadi pusat perhatian, sementara yang lain berada di pinggir. Waktu-waktu singkat sebelum salat memiliki peran penting. Diam sejenak sebelum takbir, menarik napas perlahan, menyadari bahwa sedang bersiap berdiri di hadapan Allah. Semua itu adalah latihan kecil yang menyiapkan hati. Tanpa persiapan, hati mudah tertinggal. Bacaan salat pun bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah jembatan. Ketika makna disadari, meski samar hati mulai terlibat. Tidak harus memahami semuanya dengan sempurna. Cukup menyadari bahwa setiap ayat adalah percakapan, bukan hafalan. Gerakan salat membantu hati jika dilakukan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Rukuk memberi waktu untuk merendah, sujud memberi ruang untuk melepaskan, duduk memberi kesempatan untuk berharap. Ketika gerakan dikejar-kejar, hati pun tertinggal. Khusyuk tidak selalu terasa sebagai ketenangan yang indah. Kadang ia hadir sebagai rasa kecil, rasa rapuh, bahkan rasa sedih yang jujur. Selama hati sadar sedang berada di hadapan Allah, semua itu termasuk kehadiran. Tasawuf tidak mengajarkan untuk mengejar rasa. Rasa datang dan pergi, yang dijaga adalah kesadaran. Karena kesadaranlah yang menumbuhkan hubungan, bukan perasaan sesaat. Salat yang khusyuk hari ini tidak menjamin kekhusyukan esok hari. Maka latihan tidak pernah selesai. Setiap salat adalah permulaan baru. Kesempatan baru untuk hadir, meski hanya sebentar. Allah Maha mengetahui proses setiap hati. Tidak ada perbandingan, tidak ada perlombaan. Yang ada hanyalah perjalanan masing-masing hamba. Salat menjadi sahabat setia yang menemani perjalanan itu apa adanya. Dan ketika khusyuk tidak datang, salat tetap dijalani. Bukan karena kewajiban semata, tetapi karena di sanalah latihan berlangsung. Tanpa latihan, kehadiran tidak akan tumbuh. Dari sini mulai terlihat bahwa khusyuk bukan tujuan akhir melainkan cara berjalan. Cara untuk perlahan-lahan memindahkan pusat hidup dari dunia menuju Allah. Dan pada titik inilah salat mulai benar-benar membentuk hati. Ketika salat didirikan, yang terlihat oleh manusia adalah barisan tubuh yang berdiri, gerakan yang rapi, dan bacaan yang terdengar. Namun yang dilihat Allah bukanlah itu. Allah tidak memandang bentuk, tidak menghitung gerakan, dan tidak menilai penampilan lahir. Yang menjadi perhatian adalah apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah Maha mengetahui setiap lintasan hati, bahkan sebelum niat diucapkan. Ketika salat dimulai, yang dilihat bukan seberapa lama berdiri, tetapi apakah hati menyadari di hadapan siapa ia berdiri. Kesadaran itu yang memberi nilai pada setiap gerakan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa keberuntungan bukan milik semua yang salat, melainkan mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ini menunjukkan bahwa salat memiliki lapisan. Ada salat yang hanya sampai pada tubuh, dan ada salat yang menyentuh batin. Allah tidak menunggu bacaan yang fasih, tetapi kejujuran hati. Bacaan yang terbata namun jujur lebih bernilai daripada bacaan lancar tanpa kehadiran. Karena Allah tidak membutuhkan suara, Allah menerima ketulusan. Dalam sujud, dahi berada di titik terendah, tetapi hati seharusnya berada di titik paling dekat. Allah melihat apakah di sana ada penyerahan atau hanya rutinitas. Apakah ada rasa bergantung
atau sekadar mengikuti urutan. Allah melihat apakah salat menjadi tempat berlindung atau hanya menjadi kewajiban yang ingin segera diselesaikan. Salat yang diterima bukan yang ingin cepat selesai, tetapi yang dijalani dengan kesadaran meski sebentar. Ada hati yang datang ke salat dengan beban berat. Ada luka, ada lelah, ada harap yang belum terjawab. Semua itu tidak membuat salat tertolak. Justru hati seperti inilah yang paling dekat dengan penerimaan, karena ia datang dengan kebutuhan. Allah tidak meminta hambanya datang dalam keadaan bersih sempurna. Allah membuka pintu bagi hati yang ingin dibersihkan. Salat adalah ruang pencucian batin, bukan ruang pamer kesucian. Ketika pikiran melayang dalam salat, Allah mengetahuinya. Namun yang dinilai bukan gangguannya, melainkan sikap terhadap gangguan itu. Apakah hati kembali dengan lembut atau menyerah dan pergi sepenuhnya? Allah melihat usaha yang tidak terlihat oleh siapapun. Usaha untuk kembali fokus, usaha untuk bertahan, usaha untuk tetap berdiri meski hati lelah. Semua itu tercatat meski tidak dipuji manusia. Salat yang bernilai di sisi Allah seringkali tidak terlihat istimewa di mata manusia. Tidak panjang, tidak dramatis, tidak menonjol. Tetapi di dalamnya ada kejujuran, ada kerendahan, ada kesadaran yang tulus. Allah tidak membandingkan satu salat dengan salat lainnya. Setiap salat berdiri sendiri. Setiap pertemuan adalah pertemuan pertama. Maka masa lalu tidak menjadi penghalang dan masa depan belum menjadi tuntutan. Jika salat belum mengubah hidup, bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi perubahan itu sedang bekerja pelan di lapisan yang tidak terlihat. Seperti akar yang tumbuh dalam gelap sebelum pohon tampak di permukaan. Allah Maha mengetahui waktu yang tepat bagi setiap perubahan. Yang diminta bukan hasil instan, tetapi kesetiaan untuk terus datang. Salat yang terus dijaga adalah tanda hati yang masih ingin dekat. Di hadapan Allah, tidak ada salat yang sia-sia jika dilakukan dengan niat untuk hadir. Bahkan salat yang penuh gangguan tetap bernilai sebagai usaha mendekat. Karena yang dinilai bukan kesempurnaan, tetapi arah hati. Dari sini menjadi jelas bahwa Allah tidak membutuhkan salat manusia. Allah melihat salat sebagai jalan bagi manusia untuk kembali. Jalan yang menyingkap isi hati, membersihkan batin, dan menumbuhkan kesadaran. Dan ketika salat dilihat dengan cara ini, ia tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi tempat aman bagi hati yang ingin pulang. Sering muncul pertanyaan yang tidak diucapkan dengan lantang, tetapi terasa di dalam dada. Mengapa salat terus dijaga, namun kegelisahan tetap tinggal? Mengapa sajadah selalu terbentang, tetapi amarah masih mudah bangkit? Pertanyaan ini bukan tanda kelemahan iman, melainkan tanda kejujuran batin yang mulai terbangun. Salat yang tidak mengubah hidup bukan berarti salat itu sia-sia. Ia adalah isyarat bahwa salat masih berhenti di satu lapisan. Tubuh telah bergerak, lisan telah membaca, tetapi hati belum sepenuhnya terlibat dalam proses pembentukan. Allah menjadikan salat sebagai penjaga, bukan sekadar ritual. Salat dimaksudkan untuk mencegah keinginan-keinginan yang merusak, menahan dorongan yang melukai, dan menenangkan gelombang emosi yang liar. Ketika fungsi ini belum terasa, yang perlu direnungi bukan salatnya, tetapi cara hati masuk ke dalam salat. Ada salat yang selesai di masjid, lalu berhenti. Tidak dibawa pulang ke kehidupan setelah salam kesadaran kembali dikuasai oleh dunia. Salat menjadi momen terpisah, bukan sumber energi batin yang mengalir sepanjang hari. Tasawuf memandang salat sebagai benih. Ia ditanam di sajadah, tetapi tumbuh dalam kehidupan. Jika kehidupan tidak berubah, bisa jadi benih belum disiram dengan kesadaran, atau akar sedang tumbuh perlahan, belum terlihat di permukaan. Allah bekerja dengan cara yang halus. Perubahan tidak selalu hadir sebagai ketenangan instan. Kadang ia muncul sebagai kesadaran yang lebih cepat saat emosi naik. Kadang sebagai jeda singkat sebelum berkata kasar. Kadang sebagai rasa bersalah yang lebih jujur setelah berbuat salah. Semua itu adalah tanda kerja salat yang sering tidak disadari. Salat yang hidup tidak membuat manusia kebal dari kesalahan. Ia membuat manusia lebih cepat kembali setelah kesalahan. Disitulah letak perbedaannya. Bukan tidak jatuh, tetapi tidak lama tergeletak. Ketika salat tidak membuahkan akhlak, bisa jadi salat dijalani sebagai kewajiban yang terpisah dari hidup. Padahal salat adalah latihan tunduk.
Jika tunduk hanya terjadi di sajadah, tetapi ego kembali berkuasa di luar, maka latihan belum menyentuh pusat diri. Allah tidak menuntut perubahan besar sekaligus. Allah melihat arah. Selama arah hidup perlahan condong kepada kebaikan, salat sedang bekerja. Bahkan jika langkahnya kecil dan tersook, ia tetap berarti. Ada kalanya salat justru membuka luka lama, membuat hati lebih peka, lebih sadar akan kekacauan batin. Ini bukan kemunduran tetapi pembukaan, karena yang disembuhkan harus terlebih dahulu disadari. Salat bukan alat untuk terlihat baik, tetapi sarana untuk menjadi jujur. Jujur terhadap kelemahan, keterbatasan, dan ketergantungan pada Allah. Dari kejujuran itulah perubahan yang nyata bertumbuh. Jika setelah salat hidup terasa masih berat, bukan berarti salat gagal. Bisa jadi salat sedang mengajarkan kesabaran, mengajarkan menerima proses, mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak dipercepat oleh paksaan. Allah Maha mengetahui kadar setiap hamba. Tidak ada standar tunggal. Yang ada hanyalah perjalanan yang unik bagi setiap hati. Salat hadir sebagai penunjuk arah, bukan sebagai penghakim. Ketika salat benar-benar menyentuh hati, ia tidak berhenti pada ritual. Ia mempengaruhi cara berbicara, cara memandang sesama, cara merespons ujian, dan cara memperlakukan dunia. Tanpa disadari, hidup mulai diarahkan dari dalam. Maka jika perubahan belum terasa, salat tetap dijaga. Bukan untuk mengejar hasil, tetapi untuk menjaga hubungan. Karena hubungan yang terjaga akan melahirkan perubahan pada waktunya. Allah tidak butuh salat manusia. Allah menjadikan salat sebagai cara agar manusia tidak kehilangan dirinya sendiri di tengah dunia. Dan di sanalah salat menemukan maknanya yang paling dalam. Dari seluruh pembahasan yang telah mengalir, satu hal menjadi semakin jernih. Salat bukan tentang memenuhi kebutuhan Allah. Allah Maha Kaya, tidak bergantung pada ibadah siapapun. Salat diturunkan sebagai jalan agar hati manusia tidak tersesat terlalu jauh dari asalnya. Yang diminta bukan kesempurnaan gerakan, bukan panjang bacaan, bukan pula rasa tertentu yang harus hadir. Yang dikehendaki adalah hati yang kembali, meski tertatih, meski sering pergi, meski belum tenang sepenuhnya. Allah tidak menolak salat yang lemah, yang penuh gangguan, yang terasa kering. Selama di dalamnya ada niat untuk hadir, salat tetap menjadi jembatan. Bukan jembatan menuju kesempurnaan, tetapi jembatan menuju kejujuran. Salat bukan alat untuk mengubah Allah, tetapi cara Allah membentuk hati, melunakkan yang keras, menenangkan yang gelisah, dan mengingatkan bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Ketika salat dipahami sebagai hubungan, bukan kewajiban kosong, maka kegagalan bukan alasan untuk menjauh. Justru ketidaksempurnaan menjadi alasan untuk terus datang. Karena yang membutuhkan salat bukan Allah, melainkan hati manusia. Salat yang hidup tidak selalu terasa indah. Kadang ia sunyi, kadang berat, kadang membingungkan. Namun selama ia dijaga, ia bekerja di kedalaman yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di titik inilah makna kalimat itu menemukan tempatnya. Allah tidak butuh salat manusia, tetapi Allah ingin hati yang dibentuk oleh salat. Dan jika pembahasan ini bermakna, silahkan tulis angka 77. Angka 77 bukan sekadar simbol. Dalam tradisi spiritual, ia melambangkan pengulangan kesadaran dan kesungguhan niat untuk kembali. Angka ini mengingatkan bahwa hati sering pergi dan perlu dipanggil berulang kali dengan kelembutan. 7 melambangkan perjalanan batin. 77 melambangkan komitmen untuk terus kembali meski jatuh berkali-kali. Bukan tentang cepat sampai, tetapi tentang tidak berhenti melangkah. Yang maknanya, ya Allah, hadirkan hatiku dalam salat. Bukan untuk dilihat manusia, tetapi sebagai pengakuan batin. Sebuah niat yang ditanam, sebuah doa yang diam-diam bekerja. Biarkan angka itu menjadi pengingat bahwa setiap kali hati pergi selalu ada jalan untuk pulang. Dan salat adalah salah satu pintu terdekatnya. Di tengah dunia yang bising, salat tetap berdiri sebagai ruang sunyi yang setia menunggu. 5 kali sehari, tanpa menuntut kesempurnaan, tanpa menanyakan masa lalu, tanpa membandingkan siapapun. Allah tidak menunggu gerakan manusia. Allah menunggu saat hati kembali menghadap, saat kesadaran bangkit dari kelalaian, saat jiwa berhenti sejenak dan mengingat asalnya. Semoga setiap langkah menuju sajadah bukan sekadar rutinitas, tetapi perjalanan pulang.
pulang dari hiruk-pikuk dunia menuju keheningan di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.